Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Baik, teman-teman, kita sekarang akan mencoba untuk memberikan sedikit pembahasan tentang definisi atau pengertian geografi. Mengapa kita harus memahami pengertian geografi? Tentunya ini supaya kita paham. Jadi ilmu geografi itu kemana arahnya? Apa perbedaan dari geografi dengan geologi misalkan gitu. Lalu seperti apa pengertian geografi ini? Ini saya ambil dari beberapa ahli, beberapa tokoh geografi terkemuka. Mereka semua sudah mencoba memberikan batasan atau pengertian tentang geografi. Nah, kalian bisa nanti disimak, kemudian boleh dicatat, kemudian nanti di akhir kalian bisa kalau mau mencoba mendefinisikan sendiri geografi itu apa. Jadi dari semua definisi-definisi yang telah disampaikan, nah kalian coba bikin sendiri gitu. Nggak apa-apa, bebas aja gitu ya. Oke. Nah sebelumnya kita coba lihat dulu nih. Frank Debenham ini seorang geograf ya Inggris. Itu menurut menurut dia jarang seseorang itu menjadi seorang geograf. Geograf itu ahli geografi. Itu memahami geografi itu sendiri di usia muda, jadi nggak gampang. Nah, perlu waktu. Jadi kamu misalkan kalau belajar geografi baru 5 tahun terus mendefinisikan geografi ya secara detail, secara rigid, itu landasan apa? Epistemologi kalau filsafat tuh ya. Jadi pengalaman itunya nggak terlalu kuat. Makanya Debenham menjelaskan seperti itu. Jadi geografi itu perlu pemahaman yang lama. Orang-orang bisa menjadi ahli geografi dalam kurun waktu misalkan 20, 30 ya, 40 tahun. Nah, baru dia paham bahwa ternyata ini yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya. Nah, kita coba cek satu persatu ada beberapa ya, ada kurang lebih 11 tuh berapa ya. Kita akan coba cek pengertian-pengertian geografi ini. Kalian nanti bisa simak apa perbedaannya. Yang pertama Eratosthenes. Ini tahu kan, ini orang pertama yang mengeluarkan kata ya, istilah geografi itu, geografin gitu ya. Geobumi, grafein itu gambaran. Nah, menurut dia geografi itu adalah penulisan tentang bumi, writing about the earth gitu. Udah, penggambaran tentang bumi. Ini kan masih general umum ya. Jadi makanya batasan tersebut masih kabur. Jadi penulisan penceritaan yang dimasukkan itu terutama berkaitan dengan apa yang dilihat di luar horizon permukaan bumi semata. Oke. Nah, ini jadi maksudnya adalah Eratosthenes ini kan dulu kan yang mengukur apa ya jarak dari Alexandria ke mana gitu. Nah, dia baru bisa menjelaskan bumi itu hanya kulitnya aja gitu. Tidak ada apa poin pentingnya dari geografi itu di mana. Dia hanya menjelaskan bahwa bumi itu seperti ini, itu jari-jarinya seperti ini gitu. Mungkin karena dulu kan pengetahuan zaman dulu masih terbatas. Jadi menurut Eratosthenes, ya geografi itu penulisan tentang bumi. Jadi menggambarkan tentang bumi, ya bumi yang seperti apa, apanya. Gitu. Kan di permukaan bumi masih ada manusia, ada hewan, gitu. Ada berbagai macam gejala gitu. Nah ini baru sebatas general, gitu, umum, ya, belum ada spesifiknya. Kemudian Frank Debenham ini ahli geografi Inggris. Geography is the philosophy of place, ya place tempat. Nah, ini udah ada kata tempat muncul ya, place ini muncul. Nah, jadi pendapat ini menjelaskan pengertian geografi lebih mendalam lagi maknanya karena telah dihubungkan dengan tanggapan manusia terhadap cara memandang lingkungan tempat tinggalnya dan diberi arti filosofi yang memerlukan tanggapan sendiri. Nah, tempat itu kan filosofi. Jadi Debenham menganggap geografi itu mempelajari tentang suatu tempat. Nah, tempat ini kan nanti beda-beda ya. Tempat saya dengan tempat kamu beda. Nah, nanti ada apa keunikan di antara tempat-tempat tersebut.
Apalagi kalau di permukaan bumi kan banyak tempat-tempat itu ya, ada yang tempatnya gunung, ada apa ya, danau, sungai, lautan, itu kan tempat. Nah, ini perlu pengkajian lebih mendalam ya, tentang tempat ini. Itu. Jadi Debenham lebih agak apa mengerucut ya, tentang tempat. Muncul istilah-istilah tempat, place. Kemudian Karl Ritter ini menganggap geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di atas permukaan bumi, different area, dalam keragamannya. Nah, jadi kata kunci dari geografi menurut Karl Ritter itu adalah diferensiasi area. Nah, jadi perbedaan wilayah. Dia menjelaskan bahwa bumi ini terdiri dari beberapa unit-unit wilayah yang berbeda. Misalkan ada wilayah yang dataran tinggi, dataran rendah, ada wilayah gurun, ada wilayah hutan. Itu areal diferensiasi. Jadi diferensiasi area, perbedaan wilayah. Nah, permukaan bumi ini dibangun dari wilayah-wilayah yang tidak sama, gitu maksudnya. Nah, jadi Cariter sudah memberikan ada perkembangan ya filosofi lain tentang diferensiasi area. Baik, kemudian De Jong. De Jong ini menganggap geografi ada ilmu yang berbeda-beda dalam hubungan keuangan, kronologi, dan telah mengelompokkan fenomena sebagai objek geografi, yaitu gejala permukaan bumi yang berbeda. Nah, di sini hampir sama dengan tadi yang Carl Ritter ya. Jadi, De Jong menganggap geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan keuangan ya. Jadi, ada objek-objek di permukaan bumi itu yang dikelompokkan gitu, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan gitu kan, dikelompokin menjadi beda, menjadi areal diferensiasi. Jadi bumi ini kan satu ruang, nah ruang ini kan nggak sama semua gitu, jadi dikelompokkan fenomenanya, ada fenomena yang masuk daratan, perairan gitu ya, kemudian ruang udara dan lain-lain. Ini lebih udah lumayan ya, ada perkembangan gitu, kemana arahnya, ke areal diferensiasi gitu. Nanti kan kita juga mempelajari ya kenapa bisa muncul perbedaan wilayah, kan ada mekanismenya ya, mekanisme yang membangun bumi kita ini permukaannya sehingga berbeda-beda kayak gaya endogen eksogen gitu ya. Kemudian Ferdinand von Richthofen, nah ini geografi melukiskan gejala dan sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun berdasarkan letak dan menjelaskan terjadinya hubungan timbal balik gejala dan sifat tersebut. Nah, jadi di batasan menurut von Richthofen ini geografi ini sudah memperjelas objek atau prinsip geografinya. Nah, di dalam ini disebutkan kan ada prinsip penyebarannya. Disusun berdasarkan letaknya. Nah, ini sudah penyebaran. Kemudian ada relasinya, menjelaskan hubungan timbal balik. Nah, ini hubungan timbal balik antar gejala ini adalah interrelasi gitu. Jadi ada gejala antara gejala-gejala dalam ruang itu ya saling berkaitan. Ini kan nyambung ke prinsip geografi ya. Jadi misalkan setelah apa yang terjadi kalau misalkan gempa di bawah laut, nanti kan ada tsunami, itu kan ada naiknya pantai, itu kan interrelasi. Kemudian setelah longsor apa yang terjadi misalkan. Nah, itu interrelasi. Jadi ini udah ada mewakili sebaran, prinsip sebaran, ada interrelasi. Mulai ada arah ke sana. Itu menurut pandangan Ferdinand von Richthofen. Kemudian John Hanrat, nah ini geografi dinyatakan sebagai pengetahuan yang menyelidiki persebaran gejala-gejala fisik biologi pada ruang bumi, sebab dan akibat persebaran tersebut, dan gejalanya menurut ukuran nilai motif sorry ya, di mana hasilnya dapat diperbandingkan. Nah, apa ini maksudnya? Ini maksudnya dalam pengertian ini, jadi batasan geografi menurut John Hanrat itu telah diberi motif ekonomi. Ya. Nah, telah diberikan motif ekonomi. Kemudian di sini juga dijelaskan prinsip penyebaran, interrelasi dan interdependensinya, ada sebab akibat itu. Ada persebaran ini ya, ada interrelasi gitu. Kemudian nanti ada ini
perbandingannya. Kenapa satu daerah kayak gini ya? Kenapa daerah yang lain kayak gitu? Jadi beda-beda seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya R. Hartson. Nah, dalam bukunya ini yang berjudul ya Perspective on the Nature of Geography, dia mengemukakan bahwa geography is a study of dwelling place of man. Jadi ini mengarahkan pandangan tentang tempat tinggal manusia, ya, dwelling place of man. Jadi sudah mengandung prinsip relasi antara manusia dengan tempat tinggalnya. Nah, geografi berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti beraturan rasional tentang sifat variabel permukaan bumi. Nah ini jadi seperti itu. Ya. Jadi geografi itu sudah berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti ya beraturan rasional tentang sifat variabel permukaan bumi. Apa sih maksud variabel? Variabel itu ini ya komponen pembentuk ruang. Misalkan ada apa aja sih pembentuk permukaan bumi ya macam-macam gitu. Ada tanah, ada wilayah gitu, ada dataran tinggi ya. Banyak kan? Ada batuan macam, ada macam-macam gitu. Lautan, air ya. Itu variabel. Jadi komponen ya, elemen-elemen dalam ruang. Ini saling berkaitan kan? Batu, tanah, debu, gunung, api, air itu semua berkaitan satu sama lain. Semua variabel di permukaan bumi saling terkait satu sama lain. Kemudian James A. Preston menganggap geografi itu ilmu yang berhubungan dengan interrelasi manusia dengan lingkungannya. Maksudnya apa? Jadi di batasan ini telah dipusatkan pada lingkungan manusia yang ditekankan pada terjadinya interrelasi. Jadi apa yang terjadi di atas permukaan bumi itu karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan, interrelasinya. Kenapa ada pesawahan? Kenapa ada perkebunan? Kenapa ada perkampungan? Itu gara-gara interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Gak mungkin kampung itu muncul sendiri kan. Pesawahan misalkan muncul sendiri ya, kan gak ada. Jadi itu maksudnya. Kemudian Ellsworth Huntington. Geografi adalah studi tentang alam dan persebarannya, serta relasi antara lingkungan alam dengan kualitas atau aktivitas manusia. Nah, batasan ini lebih menekankan pada geografi sebagai ilmu tentang ruang, ya, tentang ruang. Kemudian yang merupakan hasil berbagai faktor alam dan sosial serta relasi antara faktor-faktor tersebut. Ini ada relasi ya semuanya, interrelasi. Jadi memang semua gejala gitu ya, kemudian apa yang terjadi di permukaan bumi itu hasil hubungan keterkaitan antara lingkungan dengan manusia. Karena manusia itu kan kalau dalam ekologi ada yang ecological dominance. Manusia itu makhluk yang mendominasi dalam lingkungan. Ya, dari semua makhluk itu manusia yang mendominasi karena kita punya akal pikiran yang lebih bagus, lebih tinggi levelnya dibanding makhluk lain. Makanya kita mendominasi dalam lingkungan ini. Kita bisa merubah apapun di permukaan bumi ini kan dengan akal pikiran. Kemudian MYTS kita akan lihat. Geografi merupakan ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi. Jadi ini udah memfokuskan geografi sebagai ilmu yang berkaitan dengan lokasi. Nah, semua kata kuncinya lokasi. Makanya di konsep geografi Ikatan Geografi Indonesia nomor satu kan lokasi. Jadi kalau bicara geografi nomor satu pasti dia ditanya tentang lokasinya dulu. Sebelum kita masuk ke mana-mana kita pasti menunjukkan lokasinya seperti apa, di mana gitu ya. Peter Heget mengungkapkan geografi terutama terarah pada sistem ekologi dan sistem keruangan. Sistem ekologi berkaitan dengan manusia dan lingkungannya, sedangkan sistem keruangan berkaitan dengan hubungan antar wilayah dalam hubungan timbal balik yang kompleks dari gerakan pertukaran. Jadi sistem ekologi itu ini ya, hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi ini dalam konsep ini, pengertian ini sudah terlihat arah geografi jadi ke sistem ekologi dan sistem keruangan. Ada hubungan antara sistem lingkungan dengan sistem ruang. Nah, kemudian nanti ada perubahan dalam struktur ruang permukaan bumi diakibatkan karena manusia. Hubungan timbal balik. Jadi udah ada kan kita sering mengenal ya pendekatan ekologi, pendekatan keruangan di sini. Dari dulu memang sudah mengarahkan ke sana, ekologi dan keruangan. Kemudian, nah ini kita yang terakhir ya, ini Indonesia banget. Ini pastinya kalau yang mahasiswa kemudian atau
eh, siswa SMA pasti ada ya di buku paket itu. Pengertian geografi menurut seminar dan lokakarya ahli geografi Indonesia ya di Semarang tahun 1988 sudah mengemukakan, mendefinisikan geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, ini sorry ya, dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, jadi ini pendekatan tiga ini. Jadi ahli geografi kita menyepakati. Jadi kok bisa definisinya seperti ini? Ini disepakatinya. Disepakati. Jadi bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena atau gejala geosfer dalam sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, jadi geografi fokus ke keruangan, kelingkungan, kewilayahan gitu. Nah, ini definisi di Indonesia yang pastinya di setiap fakultas geografi atau pelajaran geografi di kuliah di sekolah pasti ada. Wajib hafal nih kalau kamu yang suka geografi pasti wajib hafal ini ya. Dan maknanya juga apa itu keruangan, kelingkungannya, keruangan, kewilayahan harus paham. Oke, itu contoh pengertian-pengertian geografi menurut berbagai ahli. Ya, jadi pada dasarnya geografi itu kan objeknya bumi ya. Kita itu bumi. Nah, semuanya pasti bicara tentang bumi. Bumi kita ini ya tersusun atas beberapa komponen ya lokasi-lokasi, ada lokasi-lokasi dan berbagai macam gejala fenomena di dalamnya. Nah, itulah nanti geografi mengkaji gejala-gejala tersebut ya dengan tentunya prinsip pendekatan yang khas gitu ya. Nanti kita lihat ya untuk prinsip pendekatan geografi nanti ada kok di channel di guru geografi di sini ya. Silakan dicek aja bagaimana memahami nanti prinsip geografi kemudian pendekatan dan lain-lain. Oke, sampai sini sudah dipelajari kita tentang pengertian definisi geografi. Jadi sebetulnya kalian udah bisa ya membuat kesimpulan sendiri. Jadi boleh kalaupun nanti di kelas ya menyimpulkan ada beberapa definisi, misalkan guru kamu kan kemudian diminta coba menyimpulkan sendiri definisi geografi ke depan, ya boleh silakan. Dari beberapa pengertian diambil eh, apa namanya? Intisarinya, keyword kata kuncinya, kemudian jelaskan ke teman-teman kamu yang lain. Biasanya lebih paham kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita sudah paham ya tentang definisi geografi seperti apa. Silakan nanti kalau yang mau cek materi geografi lain silakan dicek di web guru geografi di sini ya. Jadi selain di YouTube juga kalau mau lihat untuk versi tulisan silakan ada ya. Mau cek materi, bang soal dan lain-lain ada. Ya, jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya supaya nanti update terus materi geografinya dan semoga nanti hasil belajar kamu nilainya bagus-bagus ya dan semakin paham tentang geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.